Halo semuanya, kembali lagi dengan AZ Movie. Bagi kalian yang pertama kali di channel ini, seperti biasa jangan lupa kalian tekan tombol subscribe dan bel notifikasinya agar kalian terus mendapatkan updatean terbaru seputar alur cerita film. Kali ini Mimin kembali membawa sebuah film zombie yang berasal dari negara Korea dengan judul Alive yang dirilis pada tahun kemarin yaitu 2020, yang tentunya sempat viral karena film zombie dari Korea selalu jadi bahan rekomendasi dan belum pernah mengecewakan. Film ini mengisahkan tentang seseorang yang bertahan hidup di sebuah apartemen kalau orang-orang di sekitarnya sudah menjadi zombie. Dan ketika ia hampir saja menyerah dengan kehidupannya, tiba-tiba ia menemukan seorang wanita yang membuat dirinya kembali menghargai kehidupan. Dan daripada kelamaan, yuk kita langsung aja cus ke intro. Audio Jungle. Film ini dimulai dengan peran utama sebagai seorang streamer yang bernama Oh Jun Woo atau panggilan akrabnya Jun. Ia sedang berada di apartemen sendirian karena ayah, ibu, dan kakaknya sedang pergi mengunjungi rumah saudaranya. Kegiatan sehari-harinya tentu streaming dan main game bersama teman-temannya. Namun salah seorang temannya kala itu mengatakan bahwa mereka mendengar sebuah berita yang cukup aneh di televisi. Jun pun penasaran sehingga ia mencoba mengecek berita tersebut melalui TV yang berada di apartemennya. Namun tiba-tiba ia mendapatkan sebuah peringatan di handphone dan di TV. Peringatan tersebut menginformasikan akan wabah yang membuat manusia menjadi zombie yang sangat beringas. Berita tersebut tentu membuat warga panik dan kepanikan tersebut berakhir dengan kekacauan. Setelah melihat kekacauan yang berada di lingkungannya, kini Jun justru mendengar suara teriakan seseorang dari luar apartemen miliknya. Ketika ia mencoba untuk mengecek suara tersebut, tiba-tiba saja terdapat seseorang menerobos masuk ke dalam apartemen milik Jun. Orang tersebut adalah tetangga Jun, namun justru karena keadaan sedang wabah, membuat Jun harus mengusir tetangganya, dikarenakan ia takut tertular. Tapi tetangganya berjanji pada Jun bahwa ia akan bergegas pergi usai meminjam toilet milik Jun, sehingga Jun pun terpaksa mengizinkannya. Kala tetangganya berada di toilet, Jun justru mendengarkan berita tentang penularan virus dapat melalui darah atau luka akibat gigitan yang terinfeksi. Lalu seketika Jun mengambil sebuah pisau dan mengarahkan pisau tersebut pada tetangganya, karena ia sempat melihat tangan dari tetangganya itu terluka. Lalu tak lama tetangganya kejang-kejang dan berubah menjadi zombie juga menyerang Jun. Tapi beruntungnya Jun kala itu berhasil mengusir tetangganya yang sudah terinfeksi keluar apartemen dan juga mengunci pintu apartemen tersebut dengan mengganjal pintu apartemen itu menggunakan sebuah kulkas. Lalu Jun pun mencoba menghubungi keluarganya guna untuk memastikan keadaan mereka. Tapi di sini bukan hanya keadaan saja yang kacau, jaringan pun kena imbas dari kekacauan yang terjadi. Tak lama ia pun mendapatkan pesan dari ibunya bahwa mereka baik-baik saja di sebuah tempat yang aman. Ibunya juga menyuruh Jun untuk tetap berada di apartemen, juga bertahan hidup di dalamnya. Jun mengumpulkan persediaan makanan yang ada di apartemennya, tapi persediaannya kurang mencukupi karena sebelum wabah terjadi, ia sangat malas untuk belanja. Esok harinya Jun menggunakan sebuah drone dan meletakkan handphonenya di drone tersebut agar ia bisa mendapatkan sinyal ketika drone yang ia gunakan berada di ketinggian tertentu. Hal tersebut ia lakukan guna mengirimkan pesan untuk keluarganya, tapi upayanya gagal karena drone milik Jun kehabisan daya. Ia pun sedikit frustasi dan mencoba menghibur diri dengan bermain game. Namun ketika di tengah keseruannya, akun milik Jun di-banned karena ia terlalu toksik. Bocah. Di malam yang sama Jun terbangun dari tidurnya karena ia mendengar bising suara tembakan dari seorang polwan yang sedang melawan para zombie. Tapi sayangnya polisi tersebut gagal survive sehingga ia pun menjadi santapan para zombie di sana. Jun yang melihat kejadian itu pun mencoba meneriaki para zombie agar mereka tidak menggigit polwan tersebut. Namun teriakan dari Jun justru membuat zombie yang berada di dekat apartemennya menerobos masuk. Sehingga Jun mencoba untuk menahannya dengan sekuat tenaga agar zombie tersebut tidak masuk ke dalam. Tapi dikarenakan zombinya terlalu kuat, Jun pun mencoba untuk menyebak zombie itu dengan menggiringnya keluar jendela. Hingga akhirnya zombie tersebut pun terjatuh. Usai kejadian tersebut, Jun pun memutuskan memaku pintu apartemennya agar tidak ada zombie yang dapat menerobos kembali. 7 hari berlalu di mana stok makanan sudah semakin menipis. Juga tidak sengaja Jun melihat iklan mie instan sehingga ia pun memakan makanan pokok terakhirnya. Bukan hanya makanan, ia juga kekurangan air minum dikarenakan air pada apartemennya kini telah mati. Satu-satunya persediaan yang tersisa hanyalah makanan ringan dan beberapa botol alkohol milik ayahnya. Pada hari ke-15, Jun menjadi sangat mabuk karena selama ini ia hanya memakan makanan ringan dan alkohol. Sehingga hal tersebut membuat ia kini sering berhalusinasi tentang keluarganya.
Jun pun sebagai seorang gamer sejati tentu tidak menyerah begitu saja. Ia pergi keluar jendela sambil bergantungan guna untuk mendapatkan sinyal. Hingga pada akhirnya Jun berhasil terhubung dengan keluarganya, namun ia terkejut bahwa keluarganya telah mengirimkan pesan terakhir untuk Jun, dikarenakan keluarganya pun diserang oleh zombie. Setelah kejadian tersebut membuat Jun bersedih dan tidak bisa mengontrol diri. Bahkan emosinya ia lampiaskan pada beberapa zombie. Tetapi tentu dikarenakan zombinya terlalu banyak, Jun pun harus mengendap-endap agar bisa selamat dan sampai ke apartemennya kembali. Akhirnya Jun pun berhasil kembali ke apartemennya, dan di malam hari terjadi sebuah ledakan besar di tengah kota. Ledakan tersebut mengakibatkan listrik padam, termasuk apartemen tempat tinggal Jun. Melihat keadaan semakin kacau membuat Jun semakin frustasi sehingga memilih untuk gantung diri. Kala nyawa sudah sampai di kerongkongan, terdapat sebuah cahaya laser yang mengarah ke matanya, sehingga ia membatalkan bunuh dirinya dan mencari tahu asal dari laser tersebut. Ternyata laser tersebut berasal dari seorang wanita yang tinggal di sisi lain dari apartemen Jun. Kemudian wanita itu mengajak Jun untuk bertemu pada pukul 7 pagi hari. Bertemu di sini dalam artian bertemu lewat jendela aja. Esok paginya Jun kebablasan tidur sehingga ia terbangun di jam 11 siang. Ia pun mencoba meminta maaf pada wanita tersebut yang sudah menunggunya selama 4 jam dan memberitahukan namanya pada wanita itu. Ternyata nama dari wanita tersebut adalah Kim Yobin, dan mari kita sebut sebagai Yobin. Lalu Jun pun memberikan isyarat pada Yobin bahwa ia membutuhkan beberapa makanan. Tiba-tiba terdengar suara dari balik pintu apartemen Yobin sehingga ia menyuruh Jun untuk bertemu lagi di esok hari. Suara tersebut ternyata berasal dari zombie yang terkena jebakan milik Yobin. Tanpa ragu-ragu, Yobin pun langsung menghabisi zombie tersebut. Keesokan harinya, Yobin berusaha melemparkan sebuah bola yang sudah diikat dengan tali agar ia bisa mengirimkan beberapa makanan pada Jun. Namun sayangnya usaha Yobin gagal karena lemparannya tak cukup untuk menjangkau apartemen milik Jun. Melihat hal tersebut, Jun pun mencoba menggunakan drone yang sudah ia perbaiki dan sedikit sudah dia upgrade. Kali ini usaha Jun sukses besar dan berhasil mendapatkan stok makanan dari Yobin. Ketika Jun sedang asik makan, tiba-tiba ia terkejut ketika ia melihat ada salah satu zombie yang mengambil bola Yobin sebelumnya dan menarik tali dari bola tersebut. Zombie-zombie itu pun memanjat apartemen Yobin sementara Yobin masih belum sadarkan diri. Sehingga Jun pun mencoba mengganggu zombie itu dengan drone miliknya. Tetapi zombie tersebut terlalu pintar sehingga ia bisa menghancurkan drone milik Jun. Ketika zombie tersebut hendak masuk ke dalam apartemen milik Yobin, Yobin yang sudah tersadar langsung memotong tangan zombie itu hingga ia terjatuh. Ulah zombie itu membuat Yobin terluka dan apartemennya pun berantakan. Tapi ia bersyukur karena tindakan Jun berhasil menahan zombie sebelumnya sehingga Yobin bisa terselamatkan. Di sisi lain persediaan milik Jun yang diberikan oleh Yobin hanya bisa bertahan dalam 2 hari ke depan. Sehingga ia pun memutuskan untuk pergi keluar dan mencari persediaan makanan. Kemudian Jun mencoba untuk masuk ke dalam apartemen tetangganya yang dimana ia sempat melihat sebuah kaki di atas kasur. Sehingga Jun mencoba melempar sebuah sepatu kepada kaki tersebut. Melihat tidak ada reaksi, Jun pun bergegas menggeledah seluruh rumah dan menemukan beberapa persediaan makanan. Bukan hanya makanan, ia juga mengambil beberapa peralatan berupa headset dan walkie-talkie. Namun sebelum Jun beranjak dari sana, tiba-tiba ada salah satu zombie datang dan mencoba menyerang Jun. Beruntung ia berhasil mengalahkan zombie itu sehingga ia bisa kembali ke apartemen miliknya dengan selamat. Headset yang diambil Jun ia gunakan untuk menyalakan radio, tapi sayangnya ia tidak mendapatkan satu saluran radio pun yang masih aktif. Kemudian dia pun mengirimkan beberapa makanan dan juga walkie-talkie pada Yobin agar mereka bisa berkomunikasi dengan mudah. 네, 들려요. 아직도 자요? 예, 안녕하세요. 음식 고마워요. 나 원래 조금 넣는데? 물 조절을 하면서 짜파게티에 밥을 말아... 나중에 밥도 말아 먹으려면 졸여야죠, 자작하게. 라면 끓일 줄은 알아요? 고소공포증? 매치가 잘 안 되잖아. 있으면 안 돼요? Yobin pun tentu berterima kasih pada Jun karena dengan keberadaan Jun membuatnya semangat untuk menjalani hidup di tengah pandemi. Di sana juga Yobin menyatakan bahwa sempat terlintas di dalam pikirannya untuk bunuh diri. Namun kehadiran Jun membuat ia mengurung niatnya kembali. Lalu mereka pun memutuskan untuk menjalani kehidupan bersama-sama. Meski jaraknya terpisah oleh zombie, namun hal tersebut justru membuat mereka berdua menjadi semakin dekat. Tapi entah kenapa tiba-tiba saja para zombie mulai aktif dan masuk ke dalam apartemen Yobin. Hal tersebut membuat Yobin panik dan ia tidak sengaja menyenggol mejanya, yang dimana membuat para zombie terpancing dan menuju ke tempatnya.
Dengan berbekal keinginan untuk hidup bersama, mereka berdua memutuskan untuk menerobos zombie-zombie itu. Jun pun berencana untuk turun terlebih dahulu. Hanya saja tanpa ia sadari, Yobin tiba-tiba melompat dan langsung melewati zombie-zombie itu. Pada akhirnya mereka berdua berhasil melewati para zombie dan masuk ke dalam lift. Mereka pun berencana pergi ke lantai 8 karena sebelumnya Yobin sudah mengamati bahwa lantai 8 aman dari para zombie. Namun ternyata dugaan Yobin salah karena para zombie berhasil mengikuti mereka. Untungnya masih ada seseorang di lantai 8 sehingga orang tersebut menolong Jun dan Yobin. Di dalam apartemen, orang tersebut menjelaskan bahwa ia sering melihat ada helikopter yang melewati apartemen mereka. Dan dalam artian, masih ada harapan hidup untuk mereka semua. Orang tersebut pun menghidangkan beberapa makanan untuk mereka. Di sini terlihat bahwa Yobin mencurigai bapak itu. Dan benar saja, tiba-tiba Jun mengalami pusing usai memakan hidangan dari bapak itu dan tak sadarkan diri. Di sana Yobin sempat menyadari bahwa apartemen tersebut bukanlah milik dari bapak itu. Ia menyadari hal tersebut dari foto keluarga yang terletak di apartemen di sana. Tapi karena Yobin ikut memakan hidangan tersebut, membuat ia mengalami apa yang dialami Jun. Ketika Yobin terbaring lemas, bapak itu membawa Yobin ke dalam kamar dan meninggalkan Yobin di sana. Alasan ia meninggalkan Yobin di kamar karena ia akan menjadikan Yobin sebagai makanan istrinya yang sudah berubah menjadi zombie. Ia pun melepaskan tali yang terikat di leher istrinya sehingga zombie itu pun langsung menyerang Yobin. Tak lama kemudian Jun pun sadar dan langsung menodongkan sebuah handgun kepada bapak itu. Tapi kala itu si bapak justru melepaskan talinya. Sehingga Jun berusaha menggapai tali itu guna untuk melindungi Yobin dari istri si bapak yang sudah menjadi zombie. Tapi entah apa yang terjadi, tiba-tiba suara di dalam kamar tersebut menjadi hening seketika. Sehingga bapak itu pun mencoba untuk masuk ke dalam kamar tersebut. Karena ia menduga bahwa Yobin bukan dijadikan makanan oleh istrinya. Malah justru istrinya yang dibunuh oleh Yobin. Namun ternyata Yobin berhasil menjebaknya sehingga si bapak-bapak itu pun tergigit oleh zombie istrinya sendiri. Tanpa basa-basi, Yobin pun langsung membasmi mereka berdua dengan handgun milik Jun. Sehingga suara tembakan itu pun mengundang lebih banyak zombie ke apartemen mereka. Di sini Jun dan Yobin berpikir bahwa sudah tidak ada harapan lagi bagi mereka. Sehingga Yobin mengajak Jun untuk mati bersama di apartemen tersebut. Dengan menyuruh Jun untuk menembaki Yobin. Tapi di sini justru Jun tidak bisa menembakinya. Hingga terdengarlah suara helikopter yang datang ke arah mereka. Ternyata itu adalah regu penyelamat yang datang menggunakan beberapa helikopter. Melihat hal itu, mereka berdua berniat menuju ke lantai atas agar regu penyelamat bisa menemukan mereka dengan mudah. Tanpa basa-basi mereka pun langsung menerobos zombie-zombie di sana. Ketika zombie-zombie tersebut berhasil mendekati mereka, Jun pun menahan zombie-zombie itu dan menyuruh Yobin bergegas ke atas dan minta bantuan. Sesampainya Yobin di atas, ia tidak mendapati satu helikopter pun melintas di langit, sehingga membuat harapan Yobin pun sirna. Ketika Jun berhasil menghadang zombie-zombie itu, ia pun cukup kecewa karena helikopter yang mereka harapkan tak kunjung datang. Hal tersebut membuat Jun berteriak sekencang-kencangnya dengan harapan para regu penyelamat dapat mendengar teriakan tersebut. Namun sayang suara Jun justru membuat para zombie berdatangan kembali dan menyerang mereka berdua. Jun pun menembaki zombie-zombie itu hingga kehabisan peluru. Ketika sudah tidak ada harapan lagi untuk bertahan hidup, tiba-tiba muncul sebuah helikopter yang langsung menghujani para zombie tersebut dengan peluru. Di akhir mereka berdua pun berhasil selamat dan tentu mereka berdua sangatlah senang kala itu dan film pun tamat. So guys, begitulah cerita film dari Alive 2020. So segitu aja dari gua, see you guys di next video.